Namanya bus pelangi. Bus yang selalu lewat tengah malam, antara pukul 12 sampai pukul 1 dini hari. Bus yang disebut bus pelangi itu selalu lewat, meski sering sepi penumpang. Bahkan ada pula yang menyebutnya bus hantu, karena terkadang penumpangnya hanya satu dua saja. Jarang ada yang berani menaikinya. Meski bus pelangi mematok tarif paling murah untuk para penumpangnya, jika dibandingkan bus-bus lain. Dan malam ini, ada seorang pria yang terlihat berjalan sendiri dengan langkah bak tertiup angin, sedikit sempoyongan, dan berhenti tepat di depan halte bus. Lalu duduk sembari tertawa-tawa sendiri. Kenapa tuh orang? Mabok kali, ucap beberapa warga yang kebetulan melewati halte. Dan halte sendiri kelihatan sunyi, dan tak ada seorang pun yang menunggu bus, kecuali pria yang terlihat mabok tadi. Ya, pria tadi terus-terusan tertawa, bahkan kadang sesekali menangis, lalu muntah, yang membuat beberapa orang yang lewat memperhatikannya. Pria tadi pun kemudian tiduran di kursi halte, sembari lagi-lagi menangis dan senyum-senyum sendiri. Hingga kemudian senyumnya terhenti saat wajahnya silau, terkena sorotan bus malam yang kini menghampirinya. Bus itu sempat berhenti sebentar, tapi karena tak ada penumpang, bus itu pun melaju perlahan. Sorot lampu bus itu pelan-pelan hilang. Hingga ketika pandangan pria mabok itu tak sengaja melihat bagian belakang bus, di mana di sana hanya terdapat satu orang penumpang pria, pria mabok tadi seketika beranjak dari tidurnya dan mengejar bis yang mulai melaju kencang itu. Pria itu melambaikan tangan, sembari berlari seperti atlet maraton saja. Hingga kemudian, sepertinya supir bus itu menyadari jika ada penumpang yang kini mengejarnya. Dan bak lari maraton yang masuk garis finish, bus itu jalan perlahan dan pria itu pun akhirnya bisa masuk lewat pintu belakang. Dan begitu menemukan pria yang duduk tadi, pria yang terlihat setengah mabuk itu pun tiba-tiba duduk yang membuat pria penumpang tadi kaget dan terlihat ketakutan, seraya menahan tasnya erat-erat. Kamu copet ya? Ke- Kamu mau nyuri tasku ya? Seketika cowok setengah mabuk itu mendekati cowok penumpang tadi. Sampai cowok penumpang itu menggeser tubuhnya hingga mepet dan terpojok di kaca bus. Cowok penumpang itu semakin terkejut ketika telapak tangan kiri cowok mabuk itu berpegang kepala kursi, sedangkan telapak tangan kanannya menempel di kaca bus. Pria setengah mabuk itu sempat memperhatikan bibir yang terbelah dengan hiasan tai lalat yang tepat di bawah bibir itu. Hingga kemudian, dek, stop, teriak cowok setengah mabok tadi, lalu berjalan menghampiri kernet bus memberikan uang lalu kemudian turun. Sembari menatap pria penumpang yang baru saja bibirnya ia kecup itu. Ya, baik pria setengah mabok ataupun pria penumpang yang ada di bus itu sama-sama saling menatap. Tak hanya saling menatap, namun keduanya juga saling menyentuh bibir masing-masing hingga kemudian tatapan keduanya akhirnya terputus akibat bus yang kini melaju kencang meninggalkan pria mabok itu. Dan begitu bus itu menghilang, sebuah mobil terlihat menghampiri cowok setengah mabok yang terlihat masih sempoyongan itu. Mukti, di sini loh, gue cariin. Pulang, bokap lo dari tadi nyariin. Ayo masuk, ngapain lo ada di sini? Wah, parah nih orang. Ah, lepasin. Gue gak mau pulang. Gue mau cari ayang gue yang hilang. Ayang, pale lu peyang. Ayang lo udah diculik setan kuyang. Ya, teman Mukti itu pun membawa Mukti masuk ke mobil, lalu membawanya pulang ke rumahnya. Ya, pria muda berusia 26 tahun yang bernama Mukti itu adalah seorang pebisnis muda yang sukses dalam karir namun selalu gagal dalam percintaan. Dan malam ini Mukti stres karena sore tadi Mukti baru saja putus dengan ceweknya yang terpaksa harus dijodohkan dengan seorang perwira pilihan orang tuanya. Di bus pelangi, ya masih di bus pelangi sendiri, kernet bus yang bernama Mas Nanang itu menghampiri cowok penumpang yang masih terlihat bengong. Sembari masih saja memegangi bibirnya bekas kecupan stranger yang kurang ajar tadi. Namun meskipun orang asing tadi mengecup bibirnya, namun entah mengapa dia tak sedikit pun bergerak untuk melawan. Dan malah terdiam hingga pria asing itu turun setelah berhasil mengecupnya. Muki, ada apa? Kok bibirnya dipegangin terus? Tanya Nanang yang kini duduk di samping Muki. "Eh, oh, sariawan mas." Hehe, jawab pria tampan bernama Muki itu terpaksa berbohong.
Oh gitu, malam ini dapat pelanggan? Iya mas, maaf kalau lancang. Apa kamu tidak ingin cari pekerjaan yang halal daripada pekerjaanmu saat ini? Memangnya kamu suka laki-laki? Iya mas, saya memang sudah lama merasakan suka laki-laki. Dan saya sedang butuh banyak uang mas untuk bertahan hidup saya dan adik saya yang bekerja di pabrik. Karena saya nggak punya orang tua. Ditambah musibah kebakaran rumah sebulan yang lalu yang menghabiskan rumah dan seisinya membuat saya dan adik saya kini tinggal di kontrakan. Oh, maaf Muki, saya tidak tahu. Gak apa-apa mas. Jujur sangat disayangkan. Padahal kamu tampan. Pasti banyak cewek yang mau. Iya mas, saya tahu. Tapi ya gimana lagi? Saya sudah berusaha sekuat mungkin melawan rasa ini. Tapi saya tidak bisa. Saya hanya bisa mendoakan. Semoga kamu bisa berubah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Makasih ya mas doanya. Sama-sama. Muki, sampai! Teriak supir dan bus pun berhenti. Mas duluan. Ya, semangat Ki. Yuk. Ya, bus pelangi pun jalan. Pagi hari kemudian, pagi ini di kamar Mukti, Mukti baru saja bangun. Mukti masih menyentuh kepalanya yang terasa masih pusing. Lalu duduk di tepi ranjang dan masih loading mencoba mengingat kejadian semalam di halte bus. Ya, Mukti yang semalam setengah mabok itu akhirnya dapat mengingat kembali dengan betul kejadian yang sempat ia alami bersama pria tampan penumpang bus malam. Seketika bulu kuduk Mukti merinding. Begitu ia menyadari bahwa jika yang ia kecup itu adalah seorang pria, sama seperti dirinya. Mukti menepuk-tepuk pipinya. Anjir, semalam gue nyium cowok. Eh, enggak. Gue mabok. Gue gak mungkin nyium cowok. Gak mungkin. Gue pasti mabok. Terus halusinasi. Kalau enggak, pasti cuma mimpi. Cekrek. Bro, udah sadar loh? Tanya Nano, teman Mukti yang semalam menemukan dan menjemputnya pulang ke rumah. No, jelasin sama gue. Apa bener gue semalam nyium cowok? Hah? Lo gila nyium cowok? Iya, gue ngerasa semalam gue nyium cowok ganteng penumpang bus. Lo masih ngigo ya? Lo ngimpi kali atau halu? Ya emang sih gue nemuin lo di halte bus. Tapi lo dalam keadaan ngelamun kayak orang hilang. Dan wait, kenapa no? Gue baru ingat, pas gue nemuin lo lagi bengong, tapi sambil megangin bibir lo. Hah? Tuh kan, gak salah lagi, gue habis nyium cowok. Yang bener Muk, lo gak nyium tiang listrik yang ada di samping halte kan? Sumpah, gue masih ingat. Gue masih ingat betul gimana wajahnya. Gue ingat juga rasa tekstur lembut bibirnya. Gue juga masih ingat ada tai lalat tepat di bawah bibir manis yang terbelah itu. Ah, pagi-pagi narasi lo bikin punya gue berdiri aja. Berasa kayak bibir cewek, lembut, terbelah, manis lagi. Sumpah noh, tapi ini bibir cowok dan beneran manis. Manisnya kayak es kopi susu. Wah, makin gak beres nih. Buruan mandi lo, mandi besar sono, biar cepet sadar. Jangan-jangan kesambet setan halte nih anak. Jangan sampai lo frustasi gara-gara ditinggal cewek lo pergi. Terus lo jadi ngegay suka laki-laki. Amit-amit coy, tapi kok enak juga ya nyium cowok. Waduh, jangan deket-deket gue lo. Gue gak mau dicium lo, sekalipun lo cakep juga. Sorry ya, jelek gini, gue masih suka serabi. Siapa juga yang mau nyium lo? Gue juga gak nafsu. Brak. Ya, Mukti pun masuk ke kamar mandi dan bersiap ke kantor. Di sebuah lokalisasi. Ya, di sebuah lokalisasi khusus gay, Muki baru saja keluar dari gang yang biasa disebut gang coli. Ya, gang coli itu sudah tak asing di kalangan pecinta sejenis terutama laki-laki. Ya, gang yang sempit itu adalah gang menuju hidden gem atau surga tersembunyi bagi kaum LGBT spesialis gay. Dan pagi ini Mukti berjalan sedikit lemas karena semalam harus melayani 5 pria sekaligus. Ya, lelah terkadang ia rasakan, tapi karena keadaan membuat ia mau tak mau harus tetap menikmati pekerjaannya. Terkadang ia bermimpi ingin mendapatkan laki baik dan kaya yang mau menjadikannya pacar. Namun mana ada yang mau dengan cowok kotor sepertinya, boro-boro suka, jijik iya. Ah, sudahlah, itu semua hanyalah sebuah mimpi. Hidup harus realistis, karena hidup tak selalu manis. Tapi Muki harus tetap optimis. Muki yakin suatu saat hidupnya akan berubah.
Ya, Muki yakin itu. Ya, Muki pun terus berjalan menuju halte bus. Dan begitu setelah berhasil menyeberang, Muki pun menaiki bus yang kebetulan baru saja tiba dan menghampirinya. Namun bukan bus pelangi yang ia naiki semalam. Ya, bus pun akhirnya jalan. Muki seperti biasa, memilih mencari tempat duduk di kursi 2 yang tepat di samping kaca. Dan lebih suka duduk di bagian belakang bus. Dan karena kursi penumpang bus masih banyak yang kosong, Muki pun duduk di samping kaca. Jarak antara tempat ia bekerja dengan rumahnya membutuhkan waktu sekitar setengah jaman. Dan beberapa menit kemudian, penumpang mulai ramai, bahkan kini ada yang duduk di sampingnya. Bus pun terus melaju, dan ketika sudah setengah perjalanan dan bus berhenti di lampu merah, Muki yang berada duduk tepat di samping kaca di sebelah kiri bus itu, kini tak sengaja melihat pria yang semalam mengecupnya. Kini sedang berhenti dengan mobil dan kaca mobil yang terbuka, dan tepat di samping busnya. Hingga kemudian, seketika pria itu tak sengaja menoleh dan menatapnya. Keduanya saling menatap, tapi Muki yang panik itu sesegera mungkin mengalihkan pandangannya dan menutup wajahnya dengan kaca. Namun percuma, Mukti kini sudah menyadarinya. Lampu merah pun jalan, baik mobil dan bus pun sama-sama jalan. Namun gawat, Muki dapat melihat jika pria itu kini melambaikan tangannya seolah memberi kode pada Muki. Tapi Muki masih tak mengerti apa maksud pria itu. Namun, jika dilihat dari laju mobilnya yang terlihat memepet dan kini berusaha menyalip itu, sepertinya Muki mengerti maksud pria itu. Pria itu hendak mengejar dan menghampirinya. Dan benar saja, jarak beberapa meter terlihat mobil pria itu kini telah berhenti. Stop! Ya, bus pun seketika berhenti. Muki langsung membayar ke kernet bus kemudian turun. Sedangkan Muki sendiri kini keluar dari mobilnya dan melambaikan tangan pada bus yang ada di belakangnya tadi, yang kini sudah mendekat. Ya, bus pun berhenti, lalu Mukti seketika naik dan masuk ke bus. Langkah kakinya langsung berjalan ke arah belakang bus, sembari menolehkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, menyusuri seluruh kursi penumpang dan mencari pria yang sudah ia kecup semalam. Namun, begitu langkah kakinya sampai di kursi paling belakang, Mukti tak menemukan pria itu. Mukti pun membatin dalam hati. Gila, kok dia nggak ada? Ya kali gue halusinasi lagi. Gue yakin betul kalau tadi dia ada. Gue dalam keadaan sadar. Gue nggak halu. Gue nggak lagi mabok. Apa dia setan? Apa iya cowok semalam setan penunggu bus? Apa iya gue semalam nyium setan? Tapi kalau setan, kenapa rasanya berasa banget sampai sekarang? Enggak. Gue harus cek lagi. Masa iya dia ngumpet? Gue harus cek ulang, pelan-pelan. Ya, Mukti kembali berjalan dari belakang ke depan, menatap penumpang satu persatu dengan seksama. Namun begitu sampai depan, Mukti masih tak menemukannya. Mukti yang kesal itu pun memutuskan untuk turun dan naik ojek kembali ke mobilnya yang tertinggal jauh. Di rumah kontrakan Muki. Ya, setelah sampai rumah, adik perempuan Muki, Musi, baru saja selesai masak. Dan heran dengan kakaknya yang baru datang namun dengan ekspresi yang aneh. Mas, ada apa? Kok kayak dikejar setan? Oh, gak apa-apa Mus. Mas, habis lari aja karena keburu lapar. Oh, kebetulan Mus sudah selesai masak ayam goreng. Mas makan ya? Iya mas, aku ambilin ya. Iya. Mas mau kopi? Gak usah, mas minum air dingin aja di kulkas. Loh, kulkasnya kok kosong? Iya mas, belum belanja lagi. Nunggu Mus gajian 2 hari lagi. Gak usah nunggu 2 hari. Nih, ambil buat belanja. Sekalian buat jajan sama beli make up kamu kalau habis. Wih, makasih mas. Semangat ya proyeknya. Mas, pelan-pelan minumnya. Iya Mus. Ya, Musi nggak tahu kalau kakaknya itu bekerja jadi kumbang malam. Karena Muki sebisa mungkin menutupi apa pekerjaannya itu dari adiknya. Muki tak mau jika adiknya tahu pekerjaannya yang sesungguhnya. Udah mas, makan Gi, ini sambal kemanginya. Makasih ya. Ya. Gimana kerjaan di pabrik? Lancar mas, kemarin ada kunjungan owner yang datang ke pabrik ngecek-ngecek. Dan aku baru tahu ownernya masih muda, ganteng. Oh, adik mas udah mulai tahu orang ganteng. Ih, serius. Coba deh lihat. Apa? Dia bos kamu? Iya. Kenapa mas? Mas kenal? Oh,
Enggak sih. Kok ekspresinya ngagetin gitu? Oh, eee, i ya seperti yang kamu bilang tadi. Mas nggak nyangka, ternyata benar. Masih muda dan cakep lagi. Hehe. Tuh kan, kubilang apa? Hehe. Ya, jantung Muki berdetak. Bagaimana terkejutnya ia saat mengetahui jika cowok setengah mabuk yang semalam yang mengecup bibirnya itu adalah bos adiknya. Ya, apa jadinya jika bos adiknya itu tahu jika Muki adalah kakak dari salah satu buruh di pabriknya? Bahaya. Karena Muki yakin, jika cowok semalam tak terima, makanya dia mengejar Muki. Sebisa mungkin Muki menghindar dan jangan sampai bertemu lagi dengan cowok itu. Takut-takut jika ketahuan salah satu kakak dari buruhnya adalah seorang kumbang malam, maka adiknya bisa dipecat. Ya, jangan sampai Muki bertemu lagi. Jangan sampai. Mas, kenapa? Oh, nggak apa-apa. Di resto depan halte bus. Ya, siang ini Mukti dan Nano sahabatnya sedang makan siang di restoran yang tepat berada di depan halte bus, di mana semalam bus yang membawa penumpang pria tampan itu datang. Ya, dari ruangan indoor resto, Mukti sengaja makan sembari tak melepaskan pandangannya dari halte itu dan mengawasi lalu lalang penumpang yang naik turun berharap Mukti dapat bertemu lagi dengan pria semalam. Entah mengapa Mukti masih tak percaya jika dia mimpi. Mengapa mimpi itu begitu membekas dan tak dapat diabaikan begitu saja, bahkan membuatnya penasaran. Mukti juga merasakan rindu yang luar biasa ingin bertemu dengan pria tampan semalam itu. Kalau perlu Mukti ingin mengulangi kejadian semalam dalam keadaan sadar dan lebih lama lagi, menghabiskan malam dengan pria tampan itu. Tak peduli jenis kelaminnya, asal dia bisa membuat Mukti nyaman dan membuat Mukti jatuh cinta, kenapa tidak? Terdengar gila, tapi itulah cinta. Kadang tak ada logika, tapi di hati dapat terasa. Bro, wah kumat lagi nih anak. Ngelamun liatin halte sambil megangin bibir. Gue masih mikirin cowok semalam. Gue gak peduli gue homo. Penting gue bisa ketemu tuh cowok lagi. Dan gue pengen ngedapetin doi. Waduh, makin gak terkontrol aja lo Muk. Fix, lo kesambet setan halte. Lo harus duduk ya, biar setan lo cabut dari otak lo. Mana setannya gay lagi. Pasti tuh setan gak sengaja lihat burung lo ya. Jangan-jangan lo kencing sembarangan di halte. Apaan sih? Lo yang apaan? Makin lama makin aneh aja. Atau jangan-jangan lo emang stres gara-gara mantan cewek lo nikah sama perwira. Kalau lo stres, gue punya kenalan psikiater. Abis ini lo ikut gue antar ke sana. Eh, gue masih waras, gue gak gangguan jiwa. Gila aja teman sendiri lo anggap sakit jiwa. Ya habisnya dari lo sadar, lo mikirin tuh cowok gak jelas. Jelas bro, itu berbentuk orang. Tampan, gue masih ingat rasa bibirnya. Iya tapi mana? Tadi gue sempet lihat dia di bus dan gue masuk bus. Tapi apa? Tapi apa? Nah kan, halu lo udah parah. Ya, Mukti tak dapat menjawab. Mukti bingung karena memang cowok itu tiba-tiba menghilang. Tapi Mukti yakin tuh cowok bukan hantu, tapi manusia. Karena bukan bayangan dan bukan siluet. Dan itu benar-benar berwujud manusia. Apalagi ketika melihat gestur wajah dan tubuh ketika ia kepergok bertemu dengan Mukti. Cowok itu terlihat panik dan cemas. Juga terlihat saat dia menutup dan menyembunyikan wajahnya di balik tasnya saat Mukti menatapnya. Dia benar-benar manusia. Malam hari kemudian, ya malam ini tepat pukul 10 malam, yaitu malam kedua setelah kejadian semalam. Mukti baru saja turun dari ojek dan berhenti tepat di halte yang semalam saat ia mabok dan bertemu pria penumpang bus tampan itu. Ya, Mukti sengaja datang lebih awal agar pencariannya lebih maksimal. Mukti sengaja ingin menunggu dan mengawasi setiap laju bus satu persatu yang berhenti di halte. Dan 15 menit kemudian, mulai bus pertama datang, Mukti beranjak dari tempat duduknya, mencoba melihat satu persatu penumpang yang ada di dalam bus yang tidak terlalu ramai itu dan dapat terlihat mudah dari luar. Namun, Mukti belum menemukan cowok semalam. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Bus kembali datang. Dan ini adalah bus keempat. Penumpang bus terlihat cukup ramai. Mukti masih tetap semangat. Mukti kembali beranjak dari tempat duduknya dan kembali masuk ke dalam bus, menelusuri setiap bangku penumpang, tapi masih saja tak menemukannya. Mukti pun kembali turun, lalu kembali duduk. Udara dingin mulai menyeruak ke tubuhnya. Bahkan hujan gerimis yang mulai turun pun tak menyurutkan rasa penasarannya
ingin bertemu pria penumpang bus tampan yang misterius itu. Andai saja Mukti semalam tak mabok, mungkin saja Mukti dapat mengingat betul bus apa yang dinaiki pria tampan itu. 1 jam kemudian, Mukti masih terus menunggu sembari rebahan sama persis yang ia lakukan semalam saat ia mabok. Jujur, menunggu adalah hal yang paling membosankan untuk orang seperti Mukti. Tapi kali ini entah kenapa menunggu jadi hal yang paling menyenangkan untuk dirinya. Apalagi jika mengingat bibir terbelah cowok itu. Tak terasa saliva Mukti membasahi bibirnya. Hingga kemudian, dari jauh, lagi-lagi mata Mukti silau. Dari jauh sebuah bus tiba-tiba saja berhenti. Namun tak sampai halte. Mukti seketika berlari menuju bus yang berhenti dengan penumpang yang full dan sesak itu, yang justru malah pada berebut untuk turun. Satu persatu para penumpang itu keluar baik dari pintu depan maupun belakang. Mukti pun mengarahkan pandangannya pada semua penumpang yang turun, hingga ia tak menyadari jika saat ini bus pelangi kini baru saja datang dan berhenti tepat di depan halte bus. "Woi, itu bus pelangi datang. Oper-oper." Ya, ternyata bus yang berhenti tak sampai halte itu mogok dan harus mengoper ke bus pelangi. Seketika semua penumpang yang berhasil turun itu kembali berlari, berebut masuk ke bus pelangi. Dan begitu pandangan Mukti ke arah bagian belakang bus pelangi, dek, dia. Ya, baik Mukti maupun Muki sama-sama saling menyadari. Muki panik saat Mukti kini berlari dan berebut masuk ke dalam bus. Dan karena pintu belakang bus full, Mukti berlari menuju pintu depan dan harus rela untuk berdesak-desakan. Dan Mukti berhasil masuk, namun tubuhnya terjebak di bagian tengah dan tak bisa bergerak karena saking sesaknya sampai semua penumpang pada berdiri, apalagi ketika tubuh Mukti diapit oleh bapak-bapak bertubuh gemuk dan besar dan sedikit menghalangi pandangannya pada cowok tampan yang kini sedang duduk namun terlihat enggan menatap wajahnya. Bus pelangi itu pun jalan dan melaju kencang. Mukti yang merasa jika cowok misterius yang ia temukan saat ini adalah nyata dan bukan hantu, Mukti seketika memfoto cowok itu dengan HP-nya. Cekrek. Ya, ternyata masuk dengan jelas di kameranya. Cowok yang ia kecup semalam itu ternyata bukan makhluk gaib, tapi nyata manusia dan masuk kamera. "Tampan," ucap Mukti memuji dalam hati dan tersenyum. Namun senyum itu berganti panik saat cowok itu mulai berdiri lalu stop. Suara tegas namun cukup terdengar merdu untuk ukuran seorang cowok membuat bulu kuduknya merinding horny. Bus pelangi pun berhenti. Mukti semakin panik, mencoba hendak ikut turun, namun ia terjebak. Set, cowok itu pun turun. Mukti kehilangan jejaknya. Bahkan mengintip dari kaca di mana cowok itu turun pun Mukti tak bisa. Karena terhalang penuhnya penumpang. Mukti pun sedih dan kecewa. Siang hari keesokan harinya. Ya, siang hari ini lagi dan lagi saat makan siang di kafe, Nano sahabat Mukti lama-lama jadi gemas melihat tingkah Mukti yang semakin lama semakin berubah saja. Apalagi senyum-senyum gak jelas sembari melihat HP-nya. Wah, parah. Udah gak terselamatkan lagi nih anak. Bro, serius, setelah ini juga gue bakal bawa lo ke psikiater. Apaan sih? Gue gak gila. Nih, gue tunjukin sama lo kalau dia bukan hantu. Gue gak gila, gue gak kesambet. Jadi gak usah bawa-bawa gue ke psikiater atau ke ustadz. Gue gak lagi ketempelan. Nih, buka mata lo. Lihat, ini cowok yang gue kejar-kejar 2 hari ini. Set. Ini beneran manusia kan? Ya iyalah, lo pikir penampakan? Gimana, cakep kan? Iya sih, tapi kan cowok. Masa lo ngegay bro? Gue gak peduli. Gue suka banget sama nih cowok sejak pandangan pertama. Sekaligus kecupan pertama. Dan gue mau kecupan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan gue gak akan nyerah. Malam ini gue akan kembali beraksi mencari lagi. Terserah lo dah, asal lo bahagia, gue bisa apa? Thanks, lo emang teman gue susah seneng. Waras, gila. Malam hari kemudian. Ya, malam yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Dan setelah mengetahui jika cowok tampan misterius itu adalah penghuni bus pelangi, Mukti yang sengaja naik ojek itu kini baru saja sampai halte. Yang setengah jam lebih awal dari kedatangan bus pelangi.
Ya, sembari menunggu, Mukti kembali duduk santai. Dan sembari duduk santai, Mukti lagi-lagi melihat hasil jepretannya pada cowok penumpang tadi. Jari jemari Mukti mengezoom wajah cowok itu. Lalu jari itu menyentuh tepat di bibir yang terbelah dengan hiasan tai lalat yang tepat di bawah bibir dan di atas dagu itu. Sungguh manis dan ingin mengecupnya lagi. Hingga kemudian lagi-lagi matanya kembali tersorot oleh lampu yang ternyata, ya, bus pelangi yang ditunggu-tunggu dari tadi akhirnya datang juga. Mukti yang tanpa melihat penumpang itu seketika langsung berlari masuk ke dalam bus, lalu kembali menyisir dari tempat duduk paling belakang hingga ke depan, dan terus mengulanginya lagi. Namun Mukti sedih dan kecewa saat tak menemukan cowok itu, padahal penumpang yang ada di bus malam ini bisa dihitung dengan jari. Dan Kernet yang tak sengaja memperhatikan Mukti yang terlihat kebingungan dan garuk-garuk kepala itu seketika berjalan menghampirinya. "Mas, nyari apa? Apa ada barang yang ketinggalan di bus?" "Eh, saya bukan nyari barang mas, tapi lagi nyari orang. Eh, maksud saya nyari penumpang yang biasa naik bus pelangi ini." "Wah, banyak sekali yang naik bus ini mas. Bentar, ini orangnya," ucap Mukti sembari menunjukkan layar HP-nya pada Nanang si kernet bus pelangi. Dan Nanang seketika terkejut. "Oh, ini sih si Muki. Tapi sepertinya malam ini dia nggak kerja. Mas kenal?" Ya, keduanya pun akhirnya mengobrol. Bak mendapat angin segar, Mukti pun menginterogasi kernet bus pelangi demi menggali informasi cowok penumpang misterius yang bernama Muki itu. Entah apa yang keduanya bicarakan, yang jelas wajah Mukti terlihat syok saat mendengar penjelasan Nanang. Pagi hari kemudian di sebuah hotel, pagi ini Muki masih berada di pelukan om-om gadun yang belum juga mau melepasnya. "Mau kemana sayang?" "Sudah waktunya Muki pulang om, waktu kita udah habis." "Tenang, om kasih lebih. Tapi om minta isap sekali lagi ya, oke?" Ya, Muki mengangguk. Mau tak mau Muki harus melakukannya. Apalagi pelanggannya kali ini sangat royal dan memberinya banyak bonus. Sehingga membuat Muki semangat melayaninya. Meski jujur batangnya kecil dan kurang memuaskan. Ditambah cepat keluar lagi, hanya dengan beberapa kali hisapan. Seperti saat ini. Cerot, benar kan? Ya, selesai sudah tugas Muki pagi ini. Di jalan sendiri, mobil Mukti saat ini hendak menuju kantor. Ya, Mukti ke kantor dengan semangat. Itu karena semalam mendapat informasi tentang cowok penumpang bus itu. Meski si kernet bus pelangi itu tak mengetahui alamat dan nomor HP Muki. Namun, Mukti sedikit lega mendapatkan informasi terkait ia bekerja yang membuatnya agak sedikit tercengang itu. Jujur, awalnya kaget dan hampir menyerah. Namun setelah semalaman begadang sampai pagi dan hanya tidur 2 jam saja pagi tadi. Namun ketika bangun, pekerjaan Muki itu tetap saja tak dapat terhapus dari pikiran Mukti. Yang ada malah membuat rasa penasaran dan rasa kangen Mukti semakin besar. Hingga Mukti yakin dan memutuskan untuk tetap menyukainya dan akan cari tahu perihal lokalisasi itu. Ya, mobil Mukti pun kini berhenti di lampu merah. Dan ketika mobilnya berhenti, dek, lagi-lagi Mukti bertemu dengan Muki yang saat ini tak menaiki bus, melainkan berada di dalam mobil yang juga berhenti berjejer di samping mobilnya bersama dengan seorang om-om. Mukti langsung membuka kaca mobilnya dan set, Muki juga terkejut ketika melihat Mukti. "Muki, gue, Muki." Ya, baru saja memanggil, namun lampu keburu hijau dan mobil om-om yang membawa Muki itu kini melaju kencang. Sepertinya Muki menyuruh om yang bersamanya agar sengaja mempercepat laju mobilnya agar bisa kabur dari Mukti, sampai-sampai Mukti tak sanggup lagi mengejarnya. Malam hari kemudian, ya, malam ini Muki bersiap berangkat ke lokalisasi. Dan begitu keluar gang, bus pelangi sudah menunggunya seperti biasa. Muki pun naik. "Loh, bang, Mas Nanang mana? Kok tumben sendirian?" tanya Muki pada supir. "Iya, lagi ada keperluan." "Oh." Muki pun duduk seperti biasa di bagian belakang bus. Ya, Muki berharap malam ini ia tak bertemu pria yang mengecup bibirnya itu, alias bos adiknya yang bekerja di pabrik itu.
Muki juga heran mengapa Muki selalu tak sengaja bertemu dia berkali-kali. Seperti tadi pagi. Beruntung om kliennya dapat mengerti dan membantunya untuk segera kabur. Ya, laju bus pelangi yang ia tumpangi saat ini hampir saja mendekati halte. Muki mulai panik dan cemas, takut-takut jika cowok tadi muncul lagi dan menemuinya. Muki pun buru-buru sembunyi, merendahkan kepalanya agar tak terlihat dari kaca bus. Namun, begitu dirasa sampai halte, bus pelangi malah terus melaju dan tak berhenti. Yang membuat seketika Muki beranjak, berdiri dan menoleh ke belakang. Di mana di halte bus itu kosong dan tak ada satupun penumpang di sana. Muki pun lega, kembali duduk sembari mengatur nafas dan mengelus dadanya. Ya, Muki berpikir jika tuh cowok mungkin kapok dan capek ngejar terus. Ya, laju bus pelangi pun kini melambat, hingga kemudian akhirnya berhenti. Muki pun menyerahkan uang lalu turun. Ya, setelah turun dari bus, Muki langsung berlari menuju tempat lokalisasi di mana ia bekerja. Ya, tempat lokalisasi yang lebih mirip penginapan kecil itu menyediakan tamu-tamu untuk menginap bahkan juga bisa bungkus. Namun dengan tarif yang berbeda pula dan begitu sampai. Muki, you datang juga. Sudah ada tamu yang menunggu you. Kali ini tamunya gak kalah royal dari om semalam. Masih muda sih you, cakep. Dia mau bayar mahal. Dan you pasti dapat bonus juga sama dia. Dia mau spending time with you. Jadi I berharap you kasih pelayanan yang terbaik pokoknya. Oke Daddy. Cus, langsung ke kamar nomor 8. Ya. Ya, langkah kaki Muki pun kini berjalan menuju kamar nomor 8. Hingga kemudian begitu sampai. Cekrek. Kamu? Sorry. Jangan kabur. Ya, Mukti seketika menahan tangan Muki dan menutup pintu kamar dan menarik tangan Muki lalu merebahkan Muki di ranjang. Jangan kabur. Kenapa lu takut sama gue? Gue bukan orang jahat. Gue cuma mau bersenang-senang sama lo. Bukankah sudah pekerjaan lo membuat tamu senang? Iya, tapi kenapa? Katakan. Tenang saja, gue bakal kasih uang lebih kok sama lo. Bukan. Tapi kamu bukan tamu biasa. Maksud lo? Aku akan melayanimu. Tapi aku minta tolong. Tolong jangan pecat adikku. Dan jangan sampai adikku tahu. Juga semua teman-temannya jangan sampai tahu jika kakaknya bekerja seperti ini. Tunggu. Gue gak ngerti. Adik. Ini kamu kan? Seketika Mukti shock saat melihat foto yang ditunjukkan Muki padanya. Jadi adik lo kerja di pabrik gue? Yang mana adik lo? Guru gue ada ratusan. Yang ini. Paling ujung. Siapa namanya? Musi. Pantes adiknya cantik. Kakaknya oke sih. Makasih. Gue Mukti. Dan benar, gue pemilik perusahaan di mana adik lo bekerja. Tapi jangan khawatir. Urusan Musi, gue janji. Gue akan menjaga rahasia lo. Mana mungkin gue mecat guru gue, sedangkan gue menyukai kakaknya. Ucap Mukti yang membuat Muki tersenyum dan sedikit lega. Makasih. Kalau begitu, aku akan melayanimu. Stop, teriak Mukti saat Muki mulai membuka kancing kemejanya. Hah? Kenapa? Bukankah kamu ingin bersenang-senang denganku? Tidak sekarang, karena gue gak mau menikmati tubuh lo di tempat yang bagi gue tidak pantas untuk sepasang kekasih. Maksud kamu? Besok, tepat jam 12 malam. Tunggu gue di halte di mana lo ketemu gue. Oke? Selamat bekerja di sini untuk yang terakhir kalinya. Wah, seketika Muki bengong saat tamunya itu mengecup pipinya lalu pergi begitu saja. Padahal ia sudah membayar pada Dedi. Ya, Muki juga bingung. Apa maksud dia tadi tempat ini tak pantas untuk seorang kekasih? Sore hari kemudian. Sore ini ketika bangun tidur, Muki berjalan menuju kulkas untuk mencari air dingin. Mas, Musi, ada apa? Teriak-teriak, bikin kaget mas aja. Mas, aku ada kabar gembira. Kabar apa? Musi naik jabatan. Apa? Iya mas, Musi juga gak tahu kenapa. Mungkin karena Musi ulet, loyal, dan rajin kali ya. Musi senang kalau gaji Musi lebih. Mas gak usah capek-capek kerja meroyek malam-malam ya. Cari yang siang aja mas, biar mas gak capek lagi.
Hmm, selamat ya adik mas. Makasih mas. Ya, jujur Muki tahu betul apa yang membuat adiknya itu naik jabatan. Namun Muki pura-pura diam agar jangan sampai kebongkar. Mas lapar? Mau dimasakin apa? Gak usah capek-capek, kamu baru pulang kerja. Mas malah mau ngajak kamu makan di luar aja. Asik. Eh, oh iya lupa. Mas, tadi kan supervisor Musi minta data-data tuh. Tapi dia minta nomor telepon saudara terdekat gitu. Ya udah, aku kasih nomor Mas deh. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya udah, aku mandi dulu ya. Ya, ucap Muki yang tahu itu cuma akal-akalan. Hingga kemudian HP-nya berbunyi. Sampai ketemu ntar malam. Ya, malam hari kemudian. Ya, tepat tengah malam sudah waktu menunjukkan pukul 12 malam. Dan di halte bus di mana tempat keduanya bertemu, Muki sudah setengah jam yang lalu menunggu kedatangan Mukti. Waktu juga sudah jam 12, tapi mobil Mukti belum juga datang. Hingga kemudian bus pelangi yang biasa ia naiki tiba dan berhenti di depan halte. Dek, seketika Muki syok ketika bus pelangi yang kosong tanpa penumpang itu berhenti. Namun dengan sang supir yang terlihat berbeda, memakai topi, masker yang menutup wajahnya dengan pakaian necis dan juga celana jeans tipis. Lalu turun menghampirinya dan membuka topi dan maskernya. Hai, kamu? Yuk, kemana? Keliling dunia? Silakan, terima kasih. Ya, keduanya pun naik dan di kursi supir bus pun sudah disediakan kursi khusus yang didesain sejajar di belakang supir sehingga keduanya bisa duduk bersama tanpa harus duduk berpisah secara berjauhan. Ya, Mukti diam-diam menyiapkan semuanya untuk Muki, penumpang bus tampan. Ya, bus pelangi pun jalan. Keduanya sedikit malu-malu, namun Mukti memegangi tangan Muki sembari menyetir dan mengecupnya. Ya, Muki tak menyangka. Singkat cerita, setelah Mukti mengajaknya makan di sebuah rumah makan, Muki terkejut saat laju bus pelangi saat ini sudah mulai keluar tol dan mulai keluar kota. Namun kini bus pelangi berhenti dulu di sebuah Alfamart rest area. Tunggu sebentar, gue lupa sesuatu buat persiapan. Oh iya, lo mau nitip apa? Apa mau ikut biar sekalian milih snack or minuman? Oh, kamu aja, apa aja terserah. Oke. Ya, Mukti pun masuk dan berbelanja. Hingga saat ia kembali, belanjaannya penuh. Banyak amat, beli apa aja? Ada kondom beraneka rasa, pelumas, tisu, snack, dan banyak minuman. Kita mau kemana sih? Mau piknik malam-malam gini? Udah, ntar juga lo tahu sendiri. Dimana gak ada orang yang ganggu kita dan dunia terasa milik kita berdua. Ya sudah. Aku pasrah, kamu bawa kemana aja. Gak sabar. Sama. Ya, bus pelangi itu pun melaju dengan kecepatan tinggi ke arah bukit di mana lampu-lampu kerlap-kelip kota terlihat dari atas. Hingga kemudian, Mukti, kamu gak nyasar? Kok gak belok ke kiri? Kenapa jalannya semakin gelap? Nah, sampai. Seketika Muki syok saat membaca plang bangunan yang tersorot lampu bus. Terminal bus terbengkalai. Mukti, kenapa kamu bawa aku ke tempat seperti ini? Kan tadi gue bilang supaya gak ada yang ganggu dan di dunia serasa milik kita berdua. Ini bukan dunia milik berdua. Ini kita sedang di dunia gaib. Menantang adrenalin bukan? Jangan takut. Gue akan ngilangin rasa takut lo. Music. Seketika semua tirai tertutup semua saat Mukti menekan remote-nya. Tak hanya tirai, tapi lampu yang tadinya terang kini jadi gelap dan berganti dengan lampu disco yang sudah Mukti desain sedemikian rupa. It's time to party. Come on baby. Ya, seketika rasa takut Muki hilang dan berganti terharu yang membuat Muki melucuti satu persatu pakaiannya dan membuat Mukti melongo hingga kemudian ya, akhirnya Mukti dapat juga menikmati bibir lembut dan terbelah itu. Lalu Mukti melepas kecupan Muki dan menatap bibir dengan tai lalat yang menggemaskan itu. Muki, berhentilah jadi pelacur dan jadilah kekasih gue. Dan gue akan bantu dan kasih pekerjaan yang layak. Gue gak mau lo disentuh orang lagi. Yang gue mau lo berubah jadi lebih baik.
Apa ini mimpi? Tanya Muki berkaca-kaca. Ini nyata. So, maukah lu stop melayani pria-pria hidung belang dan berganti hanya melayani gue seorang? Muki pun mengangguk senang. Mulai malam ini dan seterusnya, aku siap melayanimu. Setruk. Ya, Muki mendorong Mukti hingga tubuhnya jatuh ke kursi penumpang. Ya, entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas, bus yang terparkir di terminal terbengkalai itu tampak bergoyang dari luar. Dan dari lampu disko yang kerlap-kerlip di dalamnya, terlihat siluet dari balik tirai. Siluet keduanya terlihat berpindah-pindah, mulai dari bagian depan kemudi bus hingga bagian belakang bus dan berakhir di bagian tengah. Dan di sana terlihat tirai yang terbuka sedikit, menampakkan kedua tangan Muki menempel di kaca dengan bayangan Mukti mendorong di belakangnya hingga kemudian trot. Ya, kedua telapak tangan itu pun lemas, jatuh tak terlihat dan tirai pun menutup kembali. Happy ending.